Out of the Box, membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bineka tunggal ika. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, Awang Ngaji Wasita kembali lagi di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Langsung saja kita akan mulai diskusinya. Om Bob, di Surabaya ini ada satu buah bis kota yang dikenal dengan nama Bus Surabaya. Nah ini sampai sekarang kabarnya ini masih sepi dengan penumpang. Menurut Om Bob gimana ini? Ya, bahwa sebuah kota metropolitan, Surabaya itu kan boleh dikatakan kota besar ya. Ya. Kota besar nomor 5 di Indonesia. Nomor 1 kan Jakarta. Ya. Nomor 2 kan Jakarta Selatan. Nomor 3 Jakarta Utara. Nomor 4 Jakarta Barat. Ya. Nah, nomor 5-nya Surabaya. Nah, Surabaya itu karena sudah termasuk kota besar ya, metropolitan, maka memang lalu lintasnya itu kan juga makin lama makin macet. Betul. Ya. Bahkan kapan itu pernah loh Surabaya itu dikatakan sebagai paling macet di Indonesia. Yeah, ya. Yeah. Jadi sudah pernah ngalahkan Jakarta gitu ya. Nah, kalau ada yang ngalahkan Jakarta ini mestinya ya ada pejabat di Jakarta yang seneng ya, kan ini bukan gua yang macet, paling macet gitu kan. Nah, oleh sebab itu memang semua pimpinan daerah itu waktu itu kan wali kotanya kan masih Risma ya, Bu Risma yang hebat itu, yang kalau kita sering lihat tuh ada viralnya yang marah-marah ya. Yeah. Dan memang seperti orang lapangan ya, tidak hanya duduk di belakang meja tapi lapangan ya, luar biasa. Dan memang waktu itu punya ide bahwa bis umum, katakanlah Surabaya itu harus punya transportasi bus ya, yang sifatnya umum, dan di mana bus itu akan dipakai oleh penduduk Surabaya yang memerlukan transportasi jalan-jalan ya. Bisa dari tempat rumahnya menuju tempat kerja, dari rumah menuju sekolah, atau dari kantor yang satu menuju kantor yang lain ya. Itu memang diperlukan agar supaya mengurangilah yang namanya kendaraan pribadi ya. Di mana-mana kota besar di Indonesia itu kendaraan pribadi tambah terus ya. Ini berarti kan penduduk Indonesia tambah kaya ya. Semua pada beli mobil ya. Enggak cuma mobil, sepeda motor juga enggak karuan sekarang ya. Kalau kita lihat di mana-mana sepeda motor itu dominan sekali. Dan produksinya memang setahun itu kan kurang lebih 11 juta. Ya. Nah, ini kan luar biasa. Nah, karena Surabaya itu macet terus, sedangkan menurut riset itu penduduk atau pengguna dari kendaraan umum itu hanya 4%. Maka tidak heran kalau macet itu tidak pernah selesai. Maka ibu kita wali kota itu mempunyai ide yang bagus ya. Mulailah diselenggarakan yang namanya Bus Surabaya. Yaitu bus yang melayani rute di dalam kota Surabaya ya. Kalau nggak salah sekarang itu ada 4 rute utama ya, dan haltenya itu ada 98 ya. Sebetulnya kalau dari jumlah rutenya sama haltenya ya mestinya kelihatannya cukup ya. Ya kelihatannya cukup ya sementara lah ya. Tetapi apa yang terjadi? Kemacetan tetap jadi, nggak pernah kendor. Nah, ini yang harus menjadi pertanyaan. Ya, kenapa kok ini bisa terjadi tetap macet? Ya. Dan kemarin kalau ada yang memberikan semacam pengalaman ya, pengamatan terhadap bis kota di Surabaya itu,
ternyata relatif itu bis kota itu kosong yang numpak, yang naik ya. Yang naik itu kosong. Ya, cuman 1, 2, 4. Rute yang paling ramai itu Purabaya, Raja Wali. Ya, itu memang pusat-pusat keramaian itu ada di daerah sana. Itu yang paling ramai. Ya, sedangkan rute yang lain itu ya berbanding terbalik. Sepinya minta ampun. Ya, penumpangnya cuma 1, 2, 3, 4. Ya, baik pagi maupun sore, apalagi siang hari ya. Pagi hari agak lumayan. Ya, tapi setelah itu udah ada. Dan jumlah penumpangnya bis kota di Surabaya ini bukan makin tahun makin nambah, tapi justru makin turun. Nah, ini harus dicari sebabnya. Kalau memang ini terjadi, ya berarti proyek bis Surabaya yang sekarang jumlahnya aja 28 itu kan menjadi sia-sia. Ya, anggaran yang untuk beli bisnya bagus loh. Ya, Scania bikinan Swiss. Itu dipakai nggak rusak-rusak dan mahal, ya. Dalamnya interiornya bagus, macam-macam bagus sudah. Nah, ini kan jadi sia-sia, anggaran ini menjadi sia-sia karena tujuannya tidak sampai. Nah, kebetulan Ibu Risma kita itu kan udah jadi Menteri Sosial. Ya. Nah, ini kok yang ditinggalin ini kan jadi pusing juga. Ini kenapa kok sepi terus? Ya. Tapi kenapa ya, Bob? Kok sepertinya jadi kayak kurang peminat gitu, kira-kira kenapa ya? Ya, ini kan sekarang kita tahu kan, bis yang diluncurkan sama Bu Risma kita ini dulu kan, ya bagus sekali loh ini. Ya, apakah ini boleh dikatakan pencitraan atau tidak? Itu yang terang sempat diekspos juga dengan beberapa penerbitan luar negeri kalau bahwa Surabaya itu untuk angkutan bis kota ini luar biasa. Karena betul-betul merangkul atau mengeterapkan yang namanya istilahnya itu memperhatikan environment, green, ya green. Green di sini bukan berarti kalau bisnya itu sudah pakai listrik ya. Oke. Tapi di sini green itu berarti bahwa orang yang mau naik bis itu bayarnya itu pakai sampah plastik. Nah, keren kan? Ya, karena sampah plastik, botol minuman, ya, kotak makanan itu kan memang menjadi sampah nomor 1 sekarang di dunia. Ya, kalau kita lihat pantai-pantai yang selama ini bersih itu penuh dengan sampah. Plastik-plastik tadi itu, botol minum, botol makan, termasuk di sungai-sungai ya. Kalau di Surabaya kita lihat itu juga sungai-sungainya banyak sampah ya. Nah, oleh sebab itu ide dari Bu Risma itu bahwa kalau mau naik bis kota, bus Surabaya, nah itu harus pakai sampah. Ya, kalau ukuran 300 mili itu berapa banyak, kalau 600 mili berapa banyak, kalau ukuran 1 liter itu berapa banyak, ya. Nah, itu luar biasa. Ya, nah, cuman sekarang ini kan juga ada hambatan. Kalau sekarang kita pegawai kantor yang di rumah tuh nggak pernah minum air botolan seperti itu, ya, atau dia sudah kalau minum juga udah punya tumbler yang multi user ya, tidak sekali minum dibuang ya, multi use ya. Lah itu gimana? Kalau mau cari itu gimana? Harus beli airnya dulu ya, atau cari sama sama pemulung. Lu punya botol gak? Nanti gua beli gitu. Ini kan juga bikin susah. Ya, idenya bagus tapi implementasinya bisa repot. Ya, tidak semua orang yang bisa menerima kondisi seperti ini. Ya, syukurlah beberapa waktu yang lalu kan sudah diganti lagi. Boleh bawa sampah, boleh bayar pakai uang. Kalau nggak salah uangnya 5.000 satu kali berangkat. Ya. Nah, ini sudah artinya sudah mendekati keinginan konsumen. Ya, itu oke lah ya. Tapi mengenai masalah sampah plastik ini juga menjadi problem karena sekarang kalau kita lihat itu
sampah plastik dari botol-botol minuman tadi itu juga menumpuk-numpuk di penampungan yang namanya bank sampah. Ya kan, lah itu kan harusnya itu dikumpulin terus dijual. Jadikan uang atau dimasukkan ke itulah tempat yang konon juga sedang digalak-galakkan atau dibangun itu, tapi rasanya juga kok nggak ada suaranya lagi ya, katanya botol plastik ini nanti didaur ulang, maka diserahkan pada pabrik-pabrik yang mau mendaur ulang, sehingga membantu juga pabrik daur ulang itu untuk mendapatkan bahan bakunya. Idenya bagus, ya, tapi pelaksanaannya sekarang ada yang komplain bahwa kenapa itu sampah-sampah plastik itu bertumpuk-tumpuk, ya nggak ada yang ngangkatin, nggak ada yang macam-macam, ya. Dan kita juga prihatin karena orang yang bawa botol-botol plastik tadi untuk bayar bis kota itu, botolnya itu juga dalam bentuk botol, jadi volumenya kan besar. Nah ini juga kurang sadar, mestinya itu harus dikempeskan dulu kan, dilipat-lipat atau dijadikan kecil. Jadi kalau mau naik itu ya sampahnya udah jadi kecil, ya, nggak gede-gede seperti itu. Itu kan juga menjadi persoalan tersendiri, ya. Barangnya gede-gede tapi ringan atau gimana? Mestinya harus diedukasi bahwa botol itu harus dilipat dulu menjadi gepeng gitu kan. Nah itu jadi tidak memakan tempat. Nah ini menjadi problem juga. Apalagi Om Bob, kalau Surabaya Bus ini juga bisa diakses menggunakan aplikasi. Dan ini kan seharusnya sudah cukup memudahkan orang untuk naik bis itu ya. Tapi tetap aja kok peminatnya masih kurang ya. Ya sebetulnya ya itu kalau soal bis kota ini kan masalahnya itu nggak bisa dilihat dari bis kotanya saja. Nggak bisa. Ya ini masalahnya kompleks. Ya kalau berani membeli bis kota dengan anggaran daerah ya, uang pemerintah kan, otomatis juga uang rakyat ya, karena rakyat kan bayar pajak tuh ya. Oke. Nah itu mestinya harus betul-betul dibikin perhitungan yang sangat komprehensif ya. Jadi sekarang kalau kita mau memperlancar bis kota dengan tujuan mengurangi kemacetan, otomatis indikatornya adalah berapa banyak orang yang mau menggunakan angkutan umum bis Surabaya tadi itu. Nah, sekarang ternyata tiap tahun malah turun. Ini ada apa? Ya, nah ini mestinya ya pemerintah daerah itu harus mengadakan survei yang betul ya. Jadi jangan surveinya ABS. Harus survei betul, bila perlu membayar konsultan independen ya, untuk memberikan gambaran-gambaran dan bagaimana solusinya. Ya, jadi bis kota itu kalau mau berfungsi dengan bagus itu menyangkut salah satunya adalah kenyamanan. Kenyamanan di dalam bis itu gimana? Ya. Nah, sekarang kalau bisnya Scania itu mereknya itu cukup bagus kalau bisnya ya. Tapi sekarang di dalamnya itu kita lihat juga sistemnya udah bagus loh. Banyak CCTV. Artinya kalau ada penumpang berdiri atau pada saat masuk di dalam bis itu, maka secara otomatis pintunya itu sudah diperintah oleh CCTV-nya agar jangan tutup. Jadi menghindari kecelakaan. Mahal nih. Udah beres itu. Ya. Demikian juga ada CCTV yang di luar itu, di luar bis ya maksudnya. Itu melihat apakah ada orang yang turunnya kakinya masih belum sampai ke lantai. Kalau belum sampai ke lantai ya bisnya jangan jalan dong. Bisa jatuh. Kecelakaan. Ya, ini sebetulnya udah oke. AC relatif sudah jalan, ya. Udah jarang dengar kalau AC-nya mati, ya. Itu satu bahwa fasilitas bisnya sudah oke atau tidak. Nah, tapi yang bis yang di Surabaya ini juga agak aneh nih, ya. Ternyata antara laki sama perempuan tuh dibeda-bedakan kursinya. Bagian belakang itu untuk laki-laki, ya. Warnanya orange.
Yang bagian depan warnanya merah itu untuk perempuan. Ya. Nah, ini jadi susah kan? Nanti kalau ada orang perempuan masuk, tapi bisnya sudah penuh yang bagian perempuan, apa dia nggak boleh duduk di belakang yang laki? Atau sebaliknya yang laki penuh, sekarang laki nggak boleh duduk. Ya, jadi kita juga nggak ngerti maksudnya kenapa kok perempuan sama laki dipisah-pisah ini, kenapa? Nah, ini kan juga membuat orang takut tidak nyaman kan, jangan-jangan ini penuh kalau orang laki ya, jangan-jangan duduk di depan karena perempuan ini nggak boleh, jadi gimana? Sedangkan juga begitu, perempuan yang mau naik loh, jangan-jangan sudah penuh, harus duduk di belakang yang jatahnya untuk laki, apa boleh? Ini kan sebetulnya menjadikan pertanyaan-pertanyaan yang mestinya nggak perlu seperti itu. Ya, oke, ini masalah bisnya ya. Kenyamanannya ya. Ya, sekarang rutenya. Oke. Ya, kalau sekarang di Surabaya itu ada rutenya, baru jalan 4 rute kan. Ya. Tapi yang rame 1 rute, 3 rutenya nggak rame. Itu apakah salah rute? Ya, apakah ini salah rute? Nah, kalau salah rute kan harus dipikirin rute lain mana yang diperlukan. Itu rutenya ya, masalah rute ya. Oke, sekarang kalau bis kota itu menginginkan orang yang tinggalnya itu di suburb, di pinggiran kota Surabaya. Itu kan banyak, itu ada Sidoarjo, ada Gresik, macam-macam itu ya. Itu kalau yang tinggal di sana tapi kerjanya di Surabaya, itu bagaimana mereka bisa sampai ke titik-titik di mana ada bis kota. Jadi dia dari luar itu berhenti di pinggir kota, dari pinggir kota itu naik bis umum, bis yang memang untuk angkutan kendaraan umum ini supaya mengurangi macet. Nah, itu juga harus dipersiapkan. Itu namanya kendaraan feeder, ya, dari pinggir kota menuju titik halte pertama yang ada di Surabaya untuk menuju kota. Itu penting. Ya, lah ini sekarang apakah sudah banyak? Kalau ini belum banyak, otomatis masa orang yang tinggalnya di pinggir kota ya mau pergi ke halte pertama mau masuk Surabaya itu harus jalan kaki. Kalau dia harus naik sepeda motor, ya mending sepeda motor bablas sampai Surabaya. Ya. Kalau pakai itu juga sebetulnya boleh. Di haltenya itu ada tempat parkir penitipan enggak? Agar dia sepeda motornya bisa dititipkan di sana. Nah, ini kan perlu dipikirkan. Jadi tidak cuman beli bis, paling gampang kan beli, ada duitnya ya beli gitu kan. 28, rutenya ini. Tetapi yang naik cuma 4%. Nah, ini gimana? Kendaraan pribadi 75%. Nah, ini kan harus dipikirkan. Ya, jadi tadi bisnya sudah bagus. Nomor 2 itu apakah feeder-feedernya itu ada supaya orang yang tinggalnya di luar kota Surabaya pinggiran itu kalau ke Surabaya tidak mengalami kesulitan. Ya, perumahan-perumahan di sekitar Surabaya itu kan banyak itu. Nah, itu apakah ada mobil-mobil kecil zaman kuno itu namanya kan pol kota itu ya. Yang muatnya 14 orang, 20 orang ya, atau 12 orang lah. Itu apakah ada? Nah, ini harus dipikirkan. Kalau nggak ada, rasanya tujuan utama dari adanya transportasi bis Surabaya tadi itu juga termasuk kota-kota besar yang lain ya, itu tidak akan tercapai. Ya, kalau ada orang yang suka mengkritik pemerintah yang mengatakan ini kan proyek pencitraan. Nah, tujuannya nggak tercapai kok. Itu bis Surabaya ini kan mulainya tahun 18. Sekarang udah berapa tahun ini? 4 tahun. Ya, 4 tahun masih nggak ada penumpangnya. Jadi kan repot. Jadi ini memang betul harus dipikirkan dengan baik. Terus di samping itu kan ada yang namanya orang kalau mau naik bis itu yang paling penting itu adalah di samping tadi ya
ada feedernya dari luar kota ke sana, juga adalah ketepatan waktu berangkatnya. Misalnya satu halte itu berangkatnya 7.30. Ya 7.30 itu memang sudah ada bis yang siap berangkat. Ya, terus halte berikutnya beberapa tempat-tempat yang lain itu mungkin jam 8.30. Ya di sana tuh jam 8.30 harus berangkat. Ya, terus harus diatur juga yang namanya hub. Hub itu satu station atau satu halte di mana merupakan titik-titik untuk berpindah jalur. Ya kan nggak bisa satu orang mau pergi tempat satu tertentu tuh satu jalur bisnya nggak ada. Tapi ada bis jalur berikutnya yang harus dinaikkan. Jadi misalnya 2 kali naik atau bagaimana. Nah ini kan harus titik hubnya ini harus ada. Ya jadi betul-betul diatur demikian rupa sehingga tidak mempersulit orang yang mau naik bis umum. Itu. Jadi ketepatan waktu itu sangat penting. Tapi kembali lagi Om Bob, kan ada aplikasi yang bisa ngecek jadwalnya yang sudah dengan banyak fiturnya itu Om Bob. Ya itu kan aplikasinya ya memang sudah ada, tapi kan itu kan jadwalnya. Ada di halte ini bisnya berangkat jam berapa. Ya, itu memang sudah ditulis dan semua bisa bikin itu kan. Masalahnya tepat atau tidak waktunya. Nah, untuk orang-orang yang mau pakai bis umum itu kan mikir waktunya. Tepat atau tidak. Oke, di sana 7:30. Oke, saya sampai sana jam 7:30 kurang 3 menit. Ya, masih sempat bisa berangkat. Ya, kan tidak boleh maju. Jadwalnya 7.30, jam 7.20 sudah berangkat kan nggak boleh. Ya, sebaliknya terlambat juga nggak boleh. Jam 7.30 terus bisnya datangnya 7.40, nggak boleh. Nah ini di Surabaya ini kan terjadi. Itu namanya headway. Kita menunggu waktu. Jadi orang tahu nanti bisnya 7.30, saya masih ada urusan, saya akan jalan kaki berapa menit sampai sana. Oke, jadi persis 7.30 kurang 2 menit saya sampai sana, nunggu 2 menit naik les. Nah ini yang tidak dijalankan. Atau tidak bisa ditepati janjinya. Jadi sehingga orang yang mau pakai jasa bis kota ini menjadi ragu-ragu. Waduh, hari ini saya datang, loh kok masih perlu nunggu 10 sampai 15 menit lagi dari jadwal itu baru datang. Lah saya janji dengan orang lain, dengan janji jam kerja di tempat yang lain itu nggak bisa kalau seperti ini. Lah hasilnya apa kalau sudah seperti itu? Ya dicoba sekali terus kapok. Dia naik sepeda motor lagi atau mending dia bawa mobil. Ya, bawa mobil supaya aku tepat waktu sampai di sana. Oke, tapi kalau ngomong-ngomong ketidaktepatan waktu itu Mbak, kira-kira penyebabnya apa ya? Ya memang sulit ya. Penyebabnya itu bisa salah satunya itu mungkin ya. Supir bisnya itu sampai di satu halte kok tidak ada penumpang mungkin, ya. Terus dia baik hati, nunggu deh 5 menit lagi deh, bisa ada penumpang nggak nih? Kalau ada orang yang terlambat datang kasihan, nah itu bisa. Dia nggak mikir kalau dia berani terlambat, berani menunggu, maka halte berikutnya akan terlambat lagi dan seterusnya menjadi rentetan keterlambatan. Itu bisa jadi salah satu itu ya. Ya, tapi bisa juga jalannya macet. Sehingga bis yang jalan dari halte 1 menuju halte 2 yang seharusnya menurut perhitungan waktu tadi itu 20 menit. Ternyata dia nggak bisa karena jalannya macet rute itu. Dengan demikian menjadi mundur. Ya, lah oleh sebab itu memang ya yang namanya driver untuk bis kota ini harus
harus bisa menyesuaikan keadaan. Kalau tadi ada macet, ya berarti dia mengejar waktu supaya tepat. Di perjalanan yang belum habis itu, dia harus berani tancap gas. Tapi tetap jaga keamanan kan. Jangan kecelakaan. Itu satu. Ya karena apa? Karena di kota besar seperti Surabaya ini, kemacetan yang luar biasa tadi itu sudah terjadi. Jadi prediksi waktu antara halte 1 sama halte 2 itu tidak bisa diprediksi dengan baik. Karena macetnya itu sepeda motor, mobil pribadi, macam-macam. Ya paling bagus ya sebetulnya seperti Jakarta. Transjakarta itu kan pakai jalur khusus. Yang tidak boleh ada mobil lain yang pakai jalur itu. Ya cuman ini mempersempit jalan kan. Jalannya menjadi sempit, yang daerah sana menjadi macet, yang tidak lewat busway kan. Tapi busway itu tujuannya seperti itu supaya perhitungan waktunya tepat. Ini udah bagus. Nah ini yang harus dipikirkan. Ya. Nah ini yang harus dilakukan tuh seperti itu. Jadi bagaimana agar supaya jalan rute-rute itu tidak macet. Kalau terjadi macet, drivernya harus bisa ambil inisiatif agar lebih cepat. Jadi tujuannya adalah tepat sampai di halte berikutnya. Ini penting. Tapi kalau ngelihat driver dengan inisiatif yang tinggi itu susah nggak ya nyarinya ya? Ya Indonesia kan penduduknya banyak. Ya, lah memang ya harus dilatih, harus dikasih pengertian penyebabnya ini. Kalau seperti ini jangka panjangnya orang malas naik bis, berarti kemacetan nggak bisa diatasi. Lah driver yang berani ambil inisiatif seperti itu adalah driver yang sadar, ya. Sadar posisinya dia untuk membantu supaya jangan terjadi kemacetan di Surabaya. Ini harus ada pembinaan mental ya, secara teknik dibelajarin, tapi juga secara mental juga harus bisa mentalnya itu mental melayani, mentalnya itu disiplin agar bisa tepat waktunya. Itu harus seperti itu. Nah ngomong-ngomong nih Bob, apakah ada faktor lagi ya ketika seseorang ini akhirnya bisa memilih transportasi umum daripada menggunakan mobil atau motor pribadinya? Iya, sekarang kalau kita lihat itu, orang mestinya harus dibebani biaya yang besar kalau dia berani memakai mobil pribadi. Itu harus. Jadi seleksinya memang ongkos yang dia keluarkan itu harus gede kalau naik mobil pribadi. Sampai titik yang paling susah agar supaya dia mau beralih ke kendaraan umum. Itu paling bagus. Contohnya? Ya sekarang misalnya nih harga bensin naik misalnya. Kalau harga bensin naik, orang yang punya mobil pribadi cuma dinaikin dia sendiri, berarti kenaikan biaya bensin tadi itu ditanggung sama dia sendiri. Iya. Ya, tapi kalau ini kendaraan umum, kenaikan bis itu, kenaikan bensin tadi itu kan ditanggung 60 penumpang. Ya kan nggak seberapa. Nah ini, jadi makin harga bensin naik, terutama bisa diatur ya. Yang dengan harga mahal itu, harga yang tidak subsidi itu adalah untuk mobil-mobil pribadi, harus bisa diatur ini, ya kan? Nah itu juga mempengaruhi orang untuk naik mobil pribadi. Ya karena apa? Penghasilannya dia kan sekarang belum tentu naik loh. Perusahaan-perusahaan di mana tempat dia bekerja itu kan juga nggak punya dana untuk menaikkan gaji. Kalau melihat situasi bisnisnya itu belum pulih. Nah otomatis, waduh, kocek gua bisa habis ini kalau beli bensin terus. Makanya dia bisa beralih ke kendaraan umum. Tapi awas, kendaraan umumnya kan juga harus memenuhi syarat tadi itu. Nyaman,
Terus berangkatnya on time. Yuk feeder untuk yang di pinggir kota itu juga ada. Itu juga jadwalnya itu harus tepat. Jadi dari perumahan satu menuju ke titik masuk kota Surabaya itu harus tepat. Jam berapa feeder itu harus berangkat. Dan biasanya kalau di situ kan cukup pagi hari. Karena memang dari sana mereka kerja ke Surabaya. Jadi pagi setiap 10 menit berangkat satu, mulai jam 6 atau mulai setengah 6 atau jam 5, 10 menit satu. Terus sampai jam 9 pagi. Setelah itu 1 jam sekali. Ya, betul-betul 1 jam sekali ya, 1 jam sekali tepat berangkat. Ada orang, tidak ada orang kan tetap berangkat. Jadi itu harus tetap bagus ya. Nah, sekarang yang diperlu lagi juga nggak cuman bensin kan. Bensin kalau naik kan di demo terus. Nah, sekarang parkir. Parkir juga harusnya mahal. Dinaikin aja. Asal uangnya jangan dikorupsi ya. Hasil parkir itu untuk pembangunan jalan baru misalnya. Supaya mengatasi macet atau supaya ada jalan baru. Sekarang kan mobil bertambah terus tapi jalan nggak tambah-tambah. Terutama di dalam kota ya. Kalau di luar kota sudah jalan tol itu tambah terus. Itu Presiden Jokowi oke lah. Ya, tapi dalam kotanya ini kan nggak ada jalan-jalan baru. Nah ini parkirnya dinaikin. Buka swasta untuk bikin gedung parkir. Ya harganya lepas. Artinya swasta boleh menentukan harga sendiri agar supaya investasinya di dalam membangun gedung parkir itu kan ya ROI-nya bisa kembali lah. Kembali 4 tahun, 5 tahun mungkin banyak pengusaha yang mau. Tapi kalau parkirnya itu gedungnya milik swasta, terus harganya parkir itu ditentukan tidak boleh lebih dari sekian, ya orang nggak mau bikin parkir. Ya toh? Jadi macet lagi, nggak karuan. Parkirnya di pinggir jalan. Jadi dikasih solusi, silahkan bangun gedung parkir. Tarif parkir silahkan. Ditentukan sendiri, pemerintah mengutip pajaknya saja. Pajak parkirnya itu untuk membangun jalan. Sehingga akan terjadi, karena ini bisnis kan, kalau peak hour, itu parkirnya mungkin 1 jamnya 25.000. Tapi kalau malam sepi, daripada kosong 1 jamnya 5.000. Bisa juga. Jadi permainan harga sebagai bisnis ini akan membuat para pengusaha mau berinvest untuk bikin gedung parkir. Ya, kalau sekarang parkirnya mahal, biaya bahan bakarnya mahal, ya, tapi kendaraan umumnya banyak, waktu tunggunya bisa diberesin, ya kan? Terus aksesnya untuk bis umum itu enak karena feeder tadi banyak, ya. Terus mau naik kendaraan umum tadi itu bisa kemana-mana karena banyak halte-halte penghubung tadi itu banyak. Udah bisa ke sini bisa ke sana dengan santai, dengan lancar, itu bisa terjadi. Tapi kalau tidak dilakukan dengan berbarengan, ini akan sulit. Orang masih menunggu-nunggu. Harus berbareng ya. Jadi masalah mengendalikan kemacetan di kota itu, semua unsur-unsur tadi itu harus dilakukan berbareng. Jangan nyediain bis dulu. Ya nasibnya seperti ini, 4 tahun ini yang ramai cuma 1 rute, yang lain sepi. Ya sistem gaji supir juga begitu kan. Terus harus diatur juga. Kalau lagi sepi, jadwalnya menjadi lebih jarang. Tapi kalau pas jam sibuk, bisnya ditambah. Itu ada manajemen yang ngatur seperti itu.
Hari libur yang dimana kantor atau sekolahan itu agak libur, mungkin jamnya sudah dikurangi sedikit. Jangan langsung tetap 5 menit sekali, tidak ada artinya pemborosan. Ya, tapi hari-hari besar atau hari-hari libur yang diperlukan malam hari bila perlu, ya itu 24 jam ada bis. Jadi orang nggak mau lagi beli mobil pribadi karena 24 jam ada kendaraan umum. Memang jadwalnya, tapi kan pasti jam 2 pagi kalau dari sini pasti ada bis. Ya, kalau dari sini pasti jam 3, dari sini pasti jam 4 pagi. Tapi kalau siang hari lebih cepat, 20 menit ada satu, 10 menit ada satu. Kalau seperti ini bisa dilola dengan bagus, ya siapa sih yang nggak mau naik bis umum? Mau, karena biaya lebih murah. Nggak usah ngerawat, nggak usah punya garasi, nggak usah punya driver. Enak, tidak usah bingung cari parkir. Ini harus komprehensif. Tapi tadi kembali lagi Om Bob, sempat disebutkan tadi sistem gaji drivernya. Kita belum membahas itu. Baiknya sistem gaji yang seperti apa ya? Ya mestinya sekarang ya mestinya sudah ya. Kalau gaji driver untuk bis kota yang seperti tadi itu mestinya ya dia nggak boleh sistem setoran. Zaman dulu sistem setoran. Kalau sekarang mau bener bukan setoran, tapi gajinya bagus. Artinya bagus, dia kalau dibandingkan dengan punya kendaraan sendiri, seandainya dia menjadi driver ojol, nah itu income-nya berapa? Ya, lah, kalau jadi drivernya bis kota ini harus lebih bagus. Jadi dia, oke, aku kerja ini bagus. Ya, terus ada bonus-bonus yang secara manajemen bisa jalan. Kalau kamu on time terus, dapat bonus berapa? Ya, terus harus dilakukan survei juga sama penumpang. Ya, saya numpang bis ini, saya puas atau tidak? Bisa lewat aplikasi. Jadi seperti sekarang kalau you naik taksi online itu kan ada toh. Coba you bisa kasih rating berapa? Jadi yang menilai rating itu usernya. Nah itu bisa. Oh, berarti kalau rating you bisa 5 atau 4,5, ya kan? Maka you dapat bonus. Ya, lah orang tingkat kepuasannya itu kan on time atau tidak, ugal-ugalan atau tidak. Ya, kalau kena macet dia berani nggak jalannya lebih cepat supaya on time-nya itu bisa tepat betul. Ya, lebih cepat tapi bukan ugal-ugalan, betul kan? Nah ini kan harus disurvei semua. Jadi rating-rating dari konsumennya. Terus paling bagus kalau misalnya di dalam bis tadi itu ada radionya. Ya dengarkan berita apa yang terjadi. Jadi orang naik bis itu juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana pertandingan badminton Indonesia menang atau kalah, ya kan? Tenis ini ada Federer yang sudah mengundurkan diri karena sudah merasa usianya udah nggak mampu lagi menandingi yang muda-muda. Semua tahu, ya terus tadi pemakaman Ratu Elizabeth gimana. Jadi orang naik bis itu juga mengerti perkembangan. Ya, lah itu bagus sekali. Jadi tinggal memang ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi memang mau dibawa ke sana atau enggak. Yang penting jangan pencitraan. Kalau proyeknya proyek pencitraan ya repot. Diekspos sama wartawan, masukkan koran. Apalagi kalau ada buzzer-buzzer yang dibayar oleh yang bersangkutan ya. Wah, pokoknya yang baik-baik aja diomongin, tapi nggak di belakangnya itu terjadi kayak apa, udah nggak usah diomongin. Yang penting awalnya ya buzzer-buzzer dibayarin untuk ngomong baiknya dia di sosmed. Ya. Wah ini ya begitu. Jadi memang bukan hal yang mudah, tapi bisa. Kalau mau ada kemauan politik. Dan jangan proyeknya ini terus, misalnya lo ya, ganti wali kota,
proyek ini dicorek, ganti proyek yang lain. Nggak bisa, jadi harus ada kesinambungan. Lah wali kota sebagai pengganti pejabat itu harus tahu kemarin yang mana yang belum selesai dilanjutkan karena ini bagus macam-macam. Ya memang kerjaannya nggak mudah, tapi ini yang harus dilakuin. Nah, kalau kita lihat kemacetan yang ada di sebuah kota, khususnya kota besar ini, apakah memang solusi untuk kemacetan ini semata-mata hanya bis kota aja ya? Ya, sementara boleh pakai bis kota, tapi bis kota nanti juga akan kurang manfaatnya. Ya, paling bagus kalau bisa bikin kereta bawah tanah. Nah, itu cepat lagi. Ya, sistemnya juga sudah modern, komputerized semua. Tapi masyarakatnya harus dilatih disiplin betul. Menit sekian berangkat, ditinggal ya ditinggal. Sistemnya sudah modern, sistem tiketingnya macam-macam. Itu bisa menyelesaikan masalah. Cuman biayanya kan mahal sekali nih. Kalau berani pakai kereta bawah tanah, itu mahal sekali. Ya tapi sebetulnya juga bisa beres kok. Kalau memang mau bangun kereta bawah tanah, ya yang penting itu orang-orangnya. Ya jangan sampai terjadi korupsi, itu aja. Indonesia tuh makmur sekali, mau cari duit tuh gampang di Indonesia itu. Wong tanahnya demikian subur, ya, nggak cuma subur, tambangnya itu luar biasa. Jadi betulnya Indonesia duit tuh banyak. Kalau tidak dikorupsi, ya bisa aja Surabaya itu harus segera punya kereta bawah tanah. Ya, kalau ada uangnya bisa. Tapi sesudah ada uangnya itu kan harus kembali uangnya. Ya, nah, jangan dikorupsi. Ya, jadi ini semua ada kaitannya. Keberanian kita secara politik. Ya, kalau kita lihat di Singapura, di Hong Kong, itu kereta bawah tanahnya tuh sedemikian ampuhnya. Orang sampai tidak mau naik mobil, apalagi punya mobil pribadi ya. Itu semua cari naik kereta bawah tanah kok. Praktis, cepat, halte banyak. You tahu nggak itu? Kereta di bawah tanah itu ada yang haltenya cuma jaraknya 1 atau 2 menit saja. Antara halte 1 dan halte 2. Betapa ini diperhatikan betul. Keluar dari haltenya, stasiun istilahnya, udah pemukiman, udah tempat-tempat umum, publik area yang bagus, sekolah, kantor-kantor pemerintah, semua itu ada semua. Tapi mahal, biayanya tinggi, tapi bisa. Yang penting memang tekadnya dan bagaimana uang itu jangan dikorupsi. Itu yang paling penting. Ya, jadi kita tunggu aja. Kalau Indonesia nanti kan sekarang kan lagi dicanangkan Indonesia emas tahun 2045. Ya, nah, sekarang masih 20 tahun kan. Ayo, cepat-cepat. Sistemnya di dalam Indonesia itu diberesin dulu. Hukumnya diberesin. Ya, jangan ada itu yang sekarang lagi heboh kan. Jangan sampai ada lagi itu Pancasila. Ya, Pancasila ini jangan ada di Indonesia. Tunggu, Pancasila itu apa, Om Bob? Ya itu. Ini ada tulisan dari Laksamana Soekardi yang bagus bahwa Indonesia itu nggak bisa maju-maju karena ada Pancasila. Filosofinya dasar negara Pancasila, tapi di dalam pelaksanaannya itu ada Pancasila. Menarik. Yang nulis Laksamana Soekardi, dia bekas menteri di Indonesia dulu zamannya presiden yang lain, ya. Itu menarik. Nah, ini kan kita bahas di pertemuan kita yang akan datang, agar supaya Indonesia cepat-cepat menuju emas 2045 ini betul-betul bisa tercapai. Yes, dan sampai di sini episode kita kali ini. Terima kasih Om Bob untuk diskusinya dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kalau Anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke 0878 55907788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline
yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box melalui website indotv.live. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Awang Ajiwasita di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob.